Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang ketiga. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2019, Ken dan rekannya Kiba melakukan perjalanan bisnis ke pinggiran kota. Keduanya kembali ke rumah setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Karena malam semakin larut dan tampaknya agak membosankan. Jadi keduanya menemukan sesuatu untuk didiskusikan satu sama lain. Kiba mengatakan bahwa jalan ini adalah rute di mana ada banyak rumor tentang hantu. Dia melihat keluar kemudian menoleh ke arah Ken. Apakah kamu percaya tentang rumor hantu wanita yang muncul di jalan? Ken berbalik untuk meyakinkannya bahwa itu semua hanyalah rumor. Selain tidak ada yang terjadi, ketika mereka lewat di sana di pagi hari semuanya nampak baik-baik saja. Tapi Ken baru menyadari bahwa jalan itu sangat gelap dan menakutkan di malam hari. Tiba-tiba saja Ken terkejut dan melambat ketika melihat seorang gadis berjalan perlahan di depannya. Gadis itu mengenakan rok pendek yang tampak menyerupai pakaian kerja. Dia memiliki tubuh langsing dan berjalan perlahan. Kiba dan Ken baru saja melihat gadis itu ketika mata mereka berbinar, dan Ken menawarkan untuk memberinya tumpangan. Keduanya membunyikan klakson untuk menarik perhatiannya. Tetapi anehnya ia masih tidak berniat untuk menghindari mobil atau berbalik. Hingga akhirnya Kiba sengaja memukul pintu mobil untuk membuat suara dan menarik perhatiannya. Hai cantik, apakah kamu membutuhkan tumpangan? Ada tempat kosong di mobil kami. Fakta bahwa dia tidak bereaksi membuat Kiba sedikit tidak sabar. Ia mencondongkan tubuhnya untuk melihat lebih dekat. Tetapi tiba-tiba saja ia menjadi ketakutan. Suaranya berubah menjadi gagap. Pada saat itu ia hampir tidak bisa mengatakan apa-apa. Seluruh tubuhnya menegang menunjukkan kengerian yang sangat luar biasa. Ketika ia melihat wajah gadis itu yang pucat, rongga mata hitam, kedua mata dan mulutnya mengalirkan darah tanpa henti dan itu sangat menakutkan. Kiba masih gemetar saat ia berkata dengan terbata-bata bahwa ada hantu di sana. Meskipun Ken terkejut dan bertanya ada apa berulang kali, Kiba masih ketakutan dan berteriak keras mendesak Ken untuk segera bergegas. Itu adalah hantu, dia adalah hantu, cepatlah. Ken juga menoleh setelah mendengar pernyataan Kiba, dan ia sangat kebingungan. Sekarang Kiba terus berteriak tanpa ketakutan. Cepatlah, dia mengejar kita. Pada akhirnya Ken termenung dan bertanya, apakah Kiba mencoba untuk mengolok-oloknya atau tidak? Di bawah pengawasan Ken, Kiba tampaknya tidak mengubah ekspresinya. Itu tetap sama, wajahnya pucat dan ketakutan. Tidakkah kau percaya bahwa itu adalah hantu? Sebelum dia dapat melanjutkan perkataannya, apa yang dilihat Kiba menyebabkan wajahnya berubah warna. Ken juga menyadari sesuatu yang tidak terduga saat itu. Ia juga terkejut. Keduanya ketakutan sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu masih gadis yang sama. Ia kembali muncul di depan mobil. Dan karena itu sangat tidak terduga, Ken tidak dapat mengendalikan roda kemudinya, yang menyebabkan mobil bergoyang. Ia terus berusaha untuk memegangi roda kemudinya, dan mobil nyaris menabrak gadis itu. Karena itu tepat di tikungan menyebabkan mobil berbelok ke samping, dan kemudian ke sisi lain menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Kiba menghela nafas lega. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Ken juga berkeringat saat itu. Ternyata memang ada hantu sungguhan. Ia berjalan di belakang kemudian kembali muncul di depan mobil. Dan itu sangat menakutkan. Kemudian mobil melaju kencang ke arah halte peristirahatan. Ken segera menghentikan mobil kemudian dengan cepat keluar dari dalam mobil. Dan ia mendesak Kiba untuk buang air kecil sebentar. Karena baru saja mereka melihat hantu membuatnya menjadi ketakutan dan hampir mengompol. Ia mengingatkan Kiba untuk buang air kecil dengan cepat dan segera kembali ke mobil. Ken dan Kiba berdiri dengan jarak beberapa pohon. Tempat itu dingin dan suram. Mungkin karena tidak ada lampu jalan dan pohon-pohon di sini tumbuh sangat lebat, sehingga menghalangi cahaya bulan, membuat tempat itu semakin gelap dan menakutkan. Awalnya Kiba buang air kecil dengan tenang, sampai ketika ia mendengar suara dari dalam hutan. Itu lolongan panjang yang sangat menakutkan. Itu adalah gadis yang sama dari sebelumnya. Dari jauh ia datang dengan leher yang bengkok. Kepalanya miring ke satu sisi seolah-olah lehernya patah. Ia semakin dekat dengannya, dan begitu Kiba melihat itu ia menjadi membeku. Kakinya kaku dan tidak bisa bergerak. Gadis itu berjalan terhuyung-huyung seperti zombie. Kiba berdiri ketakutan selama beberapa detik. Kemudian dia mengumpulkan keberanian dan berlari menuju mobil. Ken yang bersender di mobil sembari merokok melihat temannya berlari dengan wajah ketakutan. Kiba berlari sambil berteriak mengatakan ada hantu. Ken segera masuk dan menyalakan mobil setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang telah terjadi. Kemudian dengan cepat menginjak pedal gas dan segera pergi. Saat itu Ken dan Kiba yakin bahwa hantu itu mengikuti mereka sekarang. Bahkan Ken gemetar ketakutan. Tubuh mereka berdua basah kuyup karena keringat.
tetapi tubuh mereka dingin dan menggigil. Mobil keduanya melaju dengan kecepatan tinggi, dan dalam waktu singkat pemandangan di depan mereka sangat menakutkan. Mata Ken melebar karena terkejut. Itu adalah gadis barusan yang berdiri di depan mobil. Saat mereka melihat dan menyadari apa yang terjadi, itu sudah terlambat. Suara benturan keras terdengar sangat mengerikan. Ken menabraknya sangat kuat sehingga ia terlempar sangat tinggi. Di depan mereka darah menetes seperti pipa air yang rusak, memercik kemana-mana dari udara lalu menempel di kaca depan mereka. Dan dalam sekejap rambut panjang yang terurai jatuh di depan kaca mobil. Kepalanya menjuntai di jendela menatap mereka ke bawah. Matanya berwarna merah dan hampir menonjol. Mulutnya terbuka lebar dan tampak sangat mengerikan. Pada saat Ken hampir kehilangan kendali, tangannya tidak bisa lagi mengarahkan kemudi di depannya. Mobil bertabrakan dengan tiang listrik di sisi jalan. Tiang listrik itu bergetar hebat, tapi untungnya tiang itu tidak jatuh dan menimpa mobil. Kecelakaan itu sangat mengerikan. Separuh badan mobil hancur dan kacanya pecah. Kiba kemudian bergegas keluar dari mobil. Dia bersandar dengan berat di tanah sebagai tumpuan. Tapi pada saat ia mengangkat matanya, pemandangan mengerikan terjadi di depan matanya. Iblis wanita terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi dari kejauhan. Ia membuka mulut besarnya dengan lidah yang menjuntai di depannya. Setelah kecelakaan, sayangnya Ken meninggal di dalam mobil. Di sisi lain, Kiba selamat karena mendapatkan pertolongan tepat waktu. Namun sekarang Kiba menjadi gila. Ia bahkan masih dihantui oleh hantu wanita itu. Rumor yang awalnya tidak mereka percayai sekarang telah membuktikan diri mereka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.